Selamat siang Bu Ana. Apakah apa kabar? Senang bisa bertemu kembali. Selamat siang Bu Arit, Alhamdulillah saya baik Bu. Saya juga senang sekali dapat bertemu Bu Arit untuk berbincang-bincang nih. Nah, terima kasih Bu Ana sudah datang. Kita memiliki waktu yang cukup singkat ya Bu. Jadi kira-kira apa yang menjadi kegalauannya Bu Ana? Boleh diceritakan Bu? Eh, Sebenarnya Bu, saya mengajar di beberapa kompetensi keahlian yang berbeda. Seperti kompetensi keahlian pemasaran, manajemen perkantoran, teknik komputer jaringan, dan nautika kapal niaga, Bu. Dan saat ini saya agak sedikit bingung Bu akhir-akhir ini karena ada perbedaan hasil yang saya harapkan dari murid yang saya ajar pada masing-masing kompetensi keahlian ini. Padahal materi, kemudian metode mengajar, model pembelajaran yang saya terapkan sama Bu Arif. Ya. Baik Bu Ana. Jadi ini kita mau mendiskusikan terkait muridnya Bu Ana yang dalam proses pembelajarannya memberikan hasil yang berbeda ya Bu. Iya benar sekali Bu Arif. Oh baik Bu Ana. Bu Ana sudah menerapkan cara, metode, materi, dan model pembelajaran yang sama untuk setiap kompetensi keahlian. Namun hasilnya tidak sesuai dengan harapan ya. Begitu ya Bu? Iya benar Bu Arif, seperti itu keadaannya saat ini. Baik Bu Ana, waktu kita terbatas nih Bu Ana. Kira-kira apa yang Ibu Ana ingin dapatkan dari percakapan kita hari ini? Eh, Saya ingin sekali Bu Arif untuk mengetahui kenapa sampai maksudnya hasil proses pembelajaran pada beberapa kompetensi keahlian itu bagus. Namun pada satu kompetensi ahlian ini, yaitu pada kompetensi keahlian nautika kapal niaga, hasilnya kurang memuaskan Bu Arif. Dengan mengetahui masalahnya, saya ingin membuat perubahan di mana yang harus saya perbaiki sehingga hasil yang diperoleh tidak memiliki kesenjangan yang sangat tinggi dengan kompetensi keahlian yang lainnya Bu Arif. Oke, baik Ibu. Apa saja yang bisa dilakukan jika Ibu Ana mengetahui akar permasalahannya begitu ya Bu, supaya hasil akhirnya bagus ya Bu? Iya benar Bu Arif. Saya juga senang dan bahagia kalau hasilnya memuaskan. Dengan demikian berarti saya juga bisa merayakan keberhasilan mengajar. Baik Bu Ana, kalau kita lihat hasil yang memuaskan menurut Ibu Ana, hasil yang seperti apa Bu Ana? Sebenarnya begini Bu Arif, keberhasilan sebuah proses pembelajaran tidak hanya dinilai dengan angka, dapat skor berapa dalam ujian formatif maupun sumatif, namun juga pada perilaku murid seperti disiplin, datang tepat waktu, mengumpulkan tugas juga tepat waktu, kemudian interaktif dalam pembelajaran, dan tidak kalah pentingnya juga murid harus fokus ketika sedang ada proses belajar mengajar. Kira-kira seperti itu, Bu. Oh iya Bu Ana, jadi maksudnya selain bagus dalam nilai formatif dan sumatif, perilakunya juga harus baik begitu ya Bu? Benar Mereka sekali. harus tepat waktu dalam kehadiran dan pengumpulan tugas juga fokus dalam kegiatan pembelajaran. Iya, benar sekali Bu Arit. Harapan saya seperti itu, Bu. Kalau misalnya hasil dan harapan itu sesuai dengan harapan Ibu Ana,
itu ada di level 10. Nah, kira-kira muridnya Ibu Ana sekarang ada di level berapa, Bu? Untuk level kayaknya tidak semua murid itu sama ya, Bu. Mungkin kalau saya bisa rata-ratakan, mereka kayaknya ada di level 5 atau 6 begitu. Karena ada yang nilai sumatifnya bagus, cuma perilaku mereka kurang bagus. Sama sebaliknya juga begitu, Bu. Ada yang perilakunya bagus, tetapi formatif dan sumatifnya masih sangat kurang sekali. Ya, nah, sekarang Ibu Ana hanya masih bingung nih. Sekiranya dalam jangka pendek ini untuk semua murid masuk di level 10 itu kayaknya tidak mungkin ya, Bu. Kira-kira Bu Ana mau paling tidak murid berada di level berapa nih terkait dengan nilai formatif, nilai sumatif dan perilaku tadi, Bu? Melihat keadaan saat ini, mungkin di level 7 atau 8 itu sudah cukup baik, Bu Arif. Baik Bu Ana, kalau untuk mencapai level 7 atau level 8 ini, apa yang Ibu Ana ingin lakukan? Hal itu yang sedang menjadi pemikiran saya, Bu Arif. Apa saja yang dapat saya lakukan untuk mengetahui penyebab dan juga dapat menyelesaikan permasalahan ini? Ya baik Bu, kalau menurut pengamatan Ibu Ana, anak-anak itu senangnya diperlakukan seperti apa, khususnya pada keahlian nautika ini, supaya mereka bisa fokus, disiplin, dan juga tidak lupa nilai formatif dan juga nilai sumatifnya bagus, Bu. Mungkin saya perlu berdiskusi kembali ya, Bu, dengan mereka untuk menanyakan apa sih yang mereka butuhkan dalam proses pembelajaran, kemudian materi seperti apa yang mereka ingin untuk dipelajari, sehingga materi yang nantinya dipelajari memiliki konektivitas dengan kompetensi yang mereka miliki. Benar ya, Bu. Berarti Bu Ana ada waktu untuk Ibu Ana bisa berdiskusi dan juga bisa ngobrol dengan mereka ya, Bu. Iya, benar sekali Bu Arit. Berdiskusi dengan mereka tidak hanya terkait materi pembelajaran saja, namun juga beberapa hal yang di luar materi pembelajaran itu, sehingga saya akan menemukan akar permasalahan tadi dan saya juga dapat membuat perencanaan pembelajaran dengan lebih baik lagi untuk kompetensi ini, Bu. Baik, Ibu. Bagaimana Ibu Ana bisa melihat kemungkinan dapat melakukan diskusi atau juga mengobrol dengan anak-anak terkait dua hal tadi, Bu? Menurut saya bisa sih, Bu, ya. Hanya mungkin membutuhkan waktu dan kesepakatan bersama kapan kita akan melakukan diskusi untuk membahas hal ini, tetapi saya yakin bisa deh, Bu. Menurut Ibu Ana, waktunya akan seperti apa yang ada dalam bayangan Ibu Ana dalam melakukan diskusi ini, Bu? Ini kan jumlah muridnya dalam satu kelas itu banyak, Bu Arit. Ya, ya. Kalau semisalnya saya ngobrol atau berdiskusi dengan mereka secara individual per orang, seorang-seorang, kayaknya waktunya tidak akan cukup, Bu. Jadi saya akan mencoba untuk membuat kelompok diskusi yang terdiri dari beberapa orang atau membuat kesepakatan satu waktu untuk berdiskusi secara kolektif bersama semua murid terkait kesepakatan kelas, kemudian materi apa yang mereka ingin pelajari. Oh, baik, Bu Ana. Dari dua opsi ini, mana yang ingin Ibu Ana lakukan dalam waktu dekat ini? Karena jumlah muridnya sekitar 36 berarti cukup banyak ya, Bu. Banyak. Yang
yang mungkin paling mungkin saya lakukan adalah berdiskusi dengan semua murid dan membuat perencanaan bersama. Kayaknya seperti itu dulu deh, Bu. Ya, baik Ibu, luar biasa. Kira-kira kapan Ibu Ana mau lakukan ini? Kalau boleh secepatnya mungkin dalam ini minggu deh, Bu. Oke, dalam minggu ini ya Bu. Kalau Ibu Ana sudah punya niat untuk melakukan ini dalam minggu ini, sukses ya Bu. Dan kita sudah ada di ujung percakapan ini. Apa yang Ibu Ana telah dapatkan dalam percakapan kita ini? Begini Bu Arit, tadi di awal saya masih bingung, masih agak bagaimana begitu. Namun sekarang saya sudah mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya murid saya pada kompetensi keahlian nautika kapal niaga ini memiliki hasil yang sesuai dengan yang diharapkan, yaitu hasilnya bagus sama seperti kompetensi keahlian yang lainnya, begitu Bu. Ide yang sangat bagus Bu Ana. Kalau begitu kita bertemu lagi di bulan depan ya Bu Ana. Saya ingin mengetahui hasilnya seperti apa setelah pertemuan kita hari ini. Baik Bu Ana, terima kasih sudah berbagi cerita di hari ini. Baik Ibu Arit, saya juga mengucapkan terima kasih banyak karena sudah menemani saya dalam bercerita pada hari ini Bu Arit. Selamat Sama-sama. Selamat siang Ibu Arit. Senang sekali bisa berjumpa dengan Ibu. Apa kabar hari ini Bu? Puji Tuhan, sehat Bu. Bagaimana juga dengan Ibu Ana? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Arit. Kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa karena memberikan kesehatan yang baik pada kita dalam kondisi apapun. Kemarin melalui chat di WA, Ibu menyampaikan kalau ada sesuatu yang ingin dibicarakan ya Bu? Benar Ibu. Saya ingin bercerita dengan Ibu tentang di minggu-minggu terakhir ini saya sering terlambat ke sekolah Bu. Sehingga jam mengajar saya yang kalau ada pada jam pertama dengan kedua, saya terlambat melaksanakan tugas di kelas Bu. Bahkan kalaupun saya di sekolah, itu pun saya terlambat juga kelas karena saya merasa kelelahan sekali Bu. Saya juga sudah pernah diminta piket untuk ke kelas karena sudah waktunya untuk harus saya mengajar, tapi saya belum ke kelas. Jadinya saya merasa malu dengan pimpinan, dengan rekan-rekan, guru, piket, bahkan juga dengan murid Bu. Oke baik Bu Arit. Jadi di sini Ibu sering terlambat datang ke sekolah, sehingga dengan begitu Ibu juga terlambat melaksanakan tugas di jam pertama, bahkan kalaupun tidak terlambat tapi saat di kelas Ibu merasa tidak nyaman karena kelelahan sehingga Ibu tidak berkonsentrasi dalam kegiatan pembelajaran. Kalau boleh tahu nih Bu Arit, memangnya Ibu terlambat itu adalah perbuatan manusiawi dan semua orang pernah mengalami. Tapi kalau boleh saya tahu nih, kira-kira apa penyebabnya ya Bu? Baik Ibu, Bapak saya kena penyakit stroke dan kami cuma bertiga dengan mama saya yang itu pun usianya sudah lanjut, sehingga saya harus membuat sarapan pagi dan memberi makan pada bapak saya sebelum saya melaksanakan tugas sekolah. Saya dilema Bu, apakah harus korbankan tidak memberi makan bapak saya atau saya tidak melaksanakan tugas sekolah. Begini Bu Arit, memang sebagai anak, kalau orang tua sakit kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk orang tua kita.
bagaimana kita akan berbuat yang terbaik untuk mereka. Tapi di satu sisi ada juga tugas pokok yang harus Ibu jalankan. Adakah mungkin cara yang bisa Ibu pikirkan dan akan Ibu lakukan sehingga Ibu tetap membantu orang tua untuk mengurus bapaknya Ibu, tetapi di lain sisi Ibu tetap bisa menjalankan tugas pokok dari Ibu dan juga bisa membagi waktu sehingga tidak mengalami kelelahan ketika saat mengajar, Bu? Ya, Ibu, rupanya saya harus mengatur waktu untuk mengurus papa secara baik. Juga saya tidak terlambat ke sekolah. Oke, baik, Bu Arit. Kira-kira nih, siapa yang akan Ibu libatkan dalam mengurus bapaknya Ibu? Baik, saya rencananya akan meminta tolong pada mama saya untuk bisa membantu saya. Serapannya itu saya yang siapkan, sedangkan yang memberi makan bapak saya itu mama saya yang akan melakukannya. Dan setelah saya pulang dari sekolah, saya bisa bergantian dengan mama untuk mengurus bapak yang sementara sakit. Oke, baik Ibu Arit, luar biasa. Ibu sebagai guru, Ibu mau hadir sepenuhnya dalam kelas sehingga pembelajaran di kelas juga bisa berjalan dengan baik, bisa berlangsung dengan baik juga. Kalau boleh tahu nih Bu, apakah ada cara yang Ibu bisa lakukan atau mungkin mau Ibu Aritnya mau melibatkan orang lain sehingga lebih konsentrasi lagi dalam tugas mengajar, Bu? Ya Ibu, seperti yang saya sampaikan bahwa bapak saya karena sakit, sehingga untuk menjaga orang tua yang stroke, istirahat malam juga kurang. Untuk itu saya juga tidak punya waktu untuk mempersiapkan diri secara baik untuk mengajar keras, sehingga setelah sampai sekolah saya terlambat ke sekolah dan saya tidak mempersiapkan diri secara baik, sehingga konsentrasi mengajar saya pun kurang bagus, Ibu. Dan cara yang akan saya lakukan adalah saya akan meminta wakil kepala sekolah urusan kurikulum yang dalam hal ini mengatur proses pelajaran, sehingga saya memintanya untuk merubah jalan mengajar saya. Yang pertama, kedua itu diganti saja dengan rekan-rekan yang lainnya di jam ketiga, keempat, atau seterusnya. Dan saya juga meminta rekan-rekan yang mengajar dalam satu rombongan belajar agar mereka juga mau menggantikan saya. Oke, ide yang bagus sekali, Bu Arit. Bagaimana Ibu dapat meminta bantuan kepada wakil kepala sekolah bidang kurikulum yang mengatur jadwal mengajar, dan juga Ibu juga bekerja sama dengan guru-guru pada mata pelajaran lain yang mengajar di satu tingkatan yang sama dengan Ibu agar diizinkan untuk bisa mengajar setelah jam berikutnya atau jam kedua. Agar di sini Ibu bisa mempersiapkan diri dengan baik sebelum Ibu masuk kelas mengajar. Kira-kira nih Bu Arit, kapan Ibu akan menyampaikan ke wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan juga rekan-rekan Ibu di sekolah mengenai keadaan Bapak Ibu yang sedang sakit sehingga bisa diatur jam pembelajarannya di jadwal pembelajaran setelah jam kedua, Bu. Dan selanjutnya rencana Ibu untuk menyampaikan pada mamanya Bu Arit tentang tugas dari Ibu sehingga bergantian dalam mengurus ini orang tua atau bapaknya Ibu.
Ya, menurut saya Ibu sekalian secepatnya, Bu, supaya adanya keseimbangan antara mengurus bapak saya dengan tugas mengajar saya di sekolah, sehingga murid-murid saya yang ada di sekolah itu tidak ketinggalan materi pembelajaran, Bu. Luar biasa Bu Arit. Oke baik Bu Arit, karena percakapan kita dibatasi oleh waktu, nanti kita bertemu lagi ya Bu. Saya masih ingin mendengar informasi dari Bu Arit mengenai langkah-langkah yang nanti akan dilakukan oleh Ibu. Sukses ya Bu. Ya, terima kasih Ibu. Saya senang sekali bercakap dengan Ibu. Saya merasa lega karena sudah ada solusi untuk permasalahan saya. Dan saya juga berterima kasih kepada Ibu karena Ibu juga sudah mau meluangkan waktu dan mendengar semua keluh kesah saya, Bu. Oke, sama-sama Bu Arit. Sampai jumpa lagi nanti di percakapan selanjutnya ya Bu, di pertemuan berikutnya. Oke, selamat siang Bu Arit. Selamat siang juga Ibu Ana.